Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas menu selanjutnya, yakni references. Namun sebelum itu kita akan bahas sedikit tentang menu layout. Jika kita lihat menu layout, di dalamnya terdapat page setup, paragraph, dan arrange. Page setup terdiri dari margin. Margin ini untuk mengatur ukuran kanan, kiri, atas, bawah. Orientation untuk letak posisi kertas, landscape kah atau portrait. Kemudian ada size, yakni ukuran kertas A4, A5, F4. Kolom, jumlah kolom yang digunakan 1, 2, atau 3, itu di bagian kolom. Selanjutnya ada bricks atau page bricks. Page brick ini untuk memisahkan antara halaman pertama dengan halaman kedua, atau untuk membuat suatu section yang berbeda-beda. Terus ada di bagian paragraf, ini dari left ukurannya berapa, right berapa, spacingnya, indentnya ini masuk ukuran masuknya. Terus ada position, wrap text, ini adalah diimplementasikan untuk gambar. Misalnya kita ambil suatu gambar sini. Misalnya kita mau insert suatu gambar. Sebagai contoh, kita insert suatu gambar. Kita buat ukurannya 5 cm saja, letakkan di tengah. Oke, kemudian kita mau mengatur layoutnya. Apakah dia sebagai square, apakah type, top, behind, in front of text, atau inline. Biasanya kalau dalam penulisan jurnal karya ilmiah, kita meletakkan gambar itu sebagai inline. Tujuannya apa? Tujuannya agar di saat kita mengedit bagian atas atau bawahnya, dia akan secara otomatis berpindah. Namun beda halnya apabila diletakkan in front of text misalnya. Dalam suatu kondisi dia tidak dapat berpindah atau susunannya jadi rusak. Maka alangkah lebih baiknya jika kita gunakan inline with text. Ini lebih general, lebih safe. Jadi itu fungsi dari layout text wrap. Position, apakah diletakkan di atas, di tengah, di bawah. Kita bisa menggunakan menu ini. Terus misalnya ada dua gambar, misalnya ada dua file gambar, kita mau pindahkan dia di bagian belakang dari gambar ini, maka kita bisa pilih send to back. Nah, seperti itu fungsinya. Dan seterusnya. Oke, ini kita kembalikan lagi ke bagian inline. Ini kita hapus. Selanjutnya kita akan bahas sesuai dengan materi saat ini, yakni bagian references. Pada bagian references, kita bisa mengatur table of content atau daftar isi, footnotes,
ada citasi, ini otomatis karena kita telah menginstal aplikasi Mendeley Citation. Yang umum adalah Research, Citation and Bibliography, Caption, Index, Table of Authorities. Yang paling umum digunakan dalam penulisan biasanya antara lain insert caption, citation, terus table of content, dan lain sebagainya. Kita akan coba praktikan. Pertama table of content dulu ya. Untuk membuat table of content, kita dapat siapkan terlebih dahulu page kosong di halaman paling depan. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa break dulu di bagian layout, break section breaks next page. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memisahkan link antara page sebelumnya dan page yang ada, sehingga kita bisa hapus halaman awal benar-benar kosong untuk meletakkan daftar isi. Oke, sekarang kita buat misalnya daftar isi. Daftar isi ini kita set dia sebagai heading 1. Oke, tidak apa. Karena kita sudah mengaturnya seperti itu. Kemudian kita akan inputkan table of content-nya. References table of content, kita pilih yang ini. Lihat di sini ada heading 1A, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Artinya format yang akan diterapkan di sini memiliki bentuk seperti ini. Nah, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, A, B, C. Selanjutnya, mengapa bisa daftar isi pendahuluan ini secara otomatis tampil di sini? Karena sebelumnya kita telah mengatur heading dari judul-judul utama pada teks di pendahuluan, tinjauan pustaka, dan seterusnya. Sehingga secara otomatis tampil di bagian ini. Namun apabila kita tidak atur headingnya, misalnya kita ubah dia ke bagian normal, sementara ini kita update table, update entire table. Nah, maka tidak kita temui pendahuluan. Pendahuluan harus kita blok dan kita pilih sebagai heading 1. Kita update lagi. Jika tidak ada di situ, kita bisa update dari bagian sini, references, update table, update entire table. Oke. Maka bagian yang ada di bawahnya akan menjadi judul. Biasanya saya hapus cukup satu kali aja, atau kita rubah saja warnanya supaya dia tidak nampak. Kita ubah menjadi white. Oke, setelah itu kita update pun tetap seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi caption. Caption itu seperti keterangan gambar. Insert caption. Caranya kita pilih dulu gambar yang akan diberi keterangan. Pilih insert caption. Figure 1. Kita bisa ubah atau kita bisa tambahkan new label. Misalnya gambar spasi. Oke. Nah, maka secara otomatis akan ada di library kita label yang namanya gambar.
Karena dia urutan pertama, maka akan menjadi gambar 1. Kita beri titik, biasanya formatnya seperti itu, dan kita beri keterangan suasana olahraga misalnya. Oke. Nah, untuk sementara format penulisan bisa kita abaikan terlebih dahulu. Di bagian akhir nanti akan kita rapihkan. Ini untuk gambar. Misalnya kita ada gambar di bagian atas. Misalnya di bagian mana ya? Sini lah. Misalnya di sini kita punya gambar juga. Tapi kita udah terlanjur nih buat gambar 1 di sini. Itulah gunanya caption. Kita tinggal insert caption lagi, kita pilih gambar, dan kita buat keterangannya. Suasana hall 1, hall badminton. Oke. Secara otomatis gambar yang awalnya di set sebagai gambar 1 berubah menjadi gambar 2. Itu manfaat menggunakan caption. Terus jika ada tabel sekarang, misalnya kita punya tabel, insert tabel, misalnya ini nomor, nama, nomor handphone. Nah, misalnya ini kita beri nama tabelnya layout. Caption, kita mau terapkan dia sebagai tabel. Kalau tidak ada, Anda bisa buat new label terlebih dahulu. Jika telah ada, tinggal dipakai lagi. Tabel 1, apa namanya? Tabel daftar nama dan nomor HP. Posisi, biasanya kalau tabel itu letaknya di bawah tabel keterangannya atau di atas tabel. Jika letaknya di atas tabel, maka kita bisa atur positionnya sebagai above selected items. Kita pilih OK. Selanjutnya kita tinggal ke home saja, kita letakkan dia di tengah. And apalagi? Misalkan kita di sini merefer ke, nah, misalkan di sini kita sesuai gambar 2, biasa seperti itu ya, kita tulis ya, lihat gambar 2. Untuk angka 2 di sini kita bisa menuliskan secara manual atau secara otomatis. Tujuannya agar di saat kita menambahkan gambar baru di atasnya, dia tetap merefer kepada gambar yang semula diatur. Caranya masih di reference, terus kita pilih cross reference. Kita mau nge-refernya kemana nih? Ke equation, ke figure, gambar berapa? Gambar 2. Kita mau entire caption atau cuman gambarnya saja? Label and number, only caption text, page number only. Nah, ini bisa kita hapus. Lihat gambar 2. Misalkan kita punya gambar tambahan di bagian atas ini. Kita caption gambar
suasana olahraga pagi. Oke. Maka dia tetap merefer ke gambar 3. Oke, seperti ini saja. Ini lebih safe nih. Klik dan dia merefer ke gambar yang ada. Nah, setelah ini kita akan insert table of pictures. Kita mau insert daftar gambar. Juga biasanya ada daftar tabel. Bagaimana cara menginsert daftar gambar? Masih di bagian references, captions, ada insert table of figures. Nah, di sini kita bisa pilih captionnya apa, figure kah, atau gambar kah. Karena kita tadi sudah pakai gambar, maka kita pilih gambar. Terus modelnya apa, spasinya, garis, titik-titik, atau strip-strip. Bisa kita pilih titik-titik saja. Oke. Bagaimana dengan daftar tabel? Sama dengan daftar gambar. Di bagian ini juga insert table of figure. Kita pilih tabel. Oke. Tabel daftar nama dan nomor HP. Nah, sehingga di sini kita bisa automatic link ya. Misalnya kita mau lihat daftar isi, terus ada daftar gambar. Oh, kita tertarik dengan gambar ini. Kita ingin langsung mengobserve gambar ini. Kita tinggal control and click. Maka dia akan menunjukkan di bagian di mana gambar tersebut diletakkan. Selanjutnya kita mau atur dulu format dari caption. Ini captionnya masih fontnya itu tidak sesuai dengan font yang diharapkan. Kalau kita ganti satu persatu akan memakan waktu yang cukup lama. Memang bisa, tinggal di blok, pilih Times New Roman misalnya 12. Gambarnya bisa. Namun cara tersebut tidak efektif. Cara yang tepat adalah kita pilih home, kita cari styles, kita cari caption. Nah, di sini ada caption. Maka di bagian caption bisa kita klik kanan, pilih modify. Kita tentukan jenis fontnya, Times New Roman, ukurannya 9, kita rubah menjadi 12. Dia tidak bold, tidak italic. Kemudian colornya automatic atau black. Letakkan. Oke, nggak apa. Nah, secara otomatis semua sudah berformat sebagaimana yang diminta, yang kita harapkan. Selanjutnya oke, kita rubah dulu sedikit formatnya. Di bagian daftar isi ini bisa sih kita rubah fontnya secara manual. Times New Roman 12. Namun di saat kita mengupdate halaman, misalnya dia berubah halaman, terus kita mau update, dia entire table. Nah, formatnya dia kembali ke kondisi semula. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kita ke home, kita pilih font. Nah, di ujung ini ada tanda panah ke bawah.
kotak kecil tanda panah ke bawah, kita klik saja, klik kiri biasa, kita ambil jenis fontnya, Times New Roman, regular 12, kita oke kan. Coba apakah sudah berubah? Belum juga. Kita bisa ubah lagi, kita coba Times New Roman 12. Lihat Times New Roman automatic, regular, colornya automatic, no, set as default, this document only, oke. Nah, maka secara otomatis semua daftar-daftar berubah menjadi font yang telah distandarkan, yang telah kita harapkan. Kemudian kita mau atur selanjutnya references. Kita mau atur daftar isi, daftar pustaka. Misalnya di sini kita membuat daftar pustaka. Maka kita bisa gunakan citation and bibliography. Namun cara ini kurang efektif dan relatif masih menyulitkan kita dalam menulis referensi. Tools yang lebih mudah untuk membuat daftar pustaka adalah menggunakan Mendeley Citation. Kita akan membahas lebih dalam tentang Mendeley Citation di pertemuan selanjutnya. Namun di sini kita akan tunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Terlebih dahulu memang harus di start secara manual Mendeley desktop. Oke, kebetulan Mendeley ini telah saya daftarkan dan telah terdapat beberapa referensi-referensi yang pernah saya pakai. Jadi di saat penulisan kita tidak perlu lagi untuk mengetikkan ulang, tinggal kita panggil saja kata kuncinya atau nama autornya. Sekarang kita akan menginsert citasi menggunakan Mendeley. Ya, sebelumnya ada sedikit kendala di tools pada Microsoft Word ini, di mana menu insert citation-nya tidak muncul. Jadi solusinya kita open aplikasinya, kita pilih tools dan kita uninstall Microsoft Word plugin. Tapi terlebih dahulu file Word-nya ini di close. Setelah di uninstall, kita install kembali, install Microsoft Word plugin. Setelah diinstal, maka kita open lagi file yang akan kita edit. Nah, dan muncullah tombol insert citation ini. Nah, di sini kita dapat lebih mudah untuk mengatur menginsert suatu citasi. Stylenya tadi kita ambil APA 6 edition. Insert citation, nah tinggal kita tuliskan. Misalnya yang nulis adalah siapa ya? Nah, misalnya ini. Oke. Nah, maka sesuai dengan format APA, ditulislah nama autornya dan tahun. Selanjutnya di bagian daftar pustaka juga secara otomatis menyesuaikan diri. Tapi coba kita ambil beberapa jenis ya, tidak hanya satu saja, supaya tampak perbedaannya. Misalnya data, kita ambil ini misalnya ya. Nah,
2017. Terus ada lagi server. Nah, servernya sini. Oke. Titik. Nah, automatically daftar pustaka tersebut disusun secara otomatis menggunakan Mendeley. Selanjutnya tinggal kita ratakan saja dengan home dan justify. Oke. Demikianlah tutorial tentang penggunaan references. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan kita diskusikan di Classroom atau atur appointment-nya untuk dapat berdiskusi secara live menggunakan Google Meet Video Conference. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.